akhirnya dapat juga terus untuk Ayang. Habis ini Ayang pasti bahagia deh. Ada yang bahagia habis kencan nih. Ya iyalah, masa kamu jomblo terus? Jangan-jangan gak laku ya? Apa sih? Waktu itu kan aku bukan prinsip. Apapun yang haram Allah akan selalu ditetapkan. Kan? Endang. Hidup ini cuma sekali, jangan dibawa ribet. Pas nggak ada, boy. Zulfa, kamu tahu nggak? Kemarin tuh aku dengar suara orang ngamuk dan kayaknya sih suaranya dari rumah sebelah. Lah, rumah Derry maksudnya. Iya. Dan nggak tahu deh sama orang itu. Padahal loh, sayangnya tuh aku habis ketemu sama dia dan dia tuh kelihatan bahagia. Soalnya habis ngedate sama pacarnya. Ya, gitulah namanya anak muda zaman sekarang. Jangan-jangan kamu masih suka nasehatin dia ini itu soal agama ya? Ya gimana lagi? Udahlah Endang, ngapain sih kamu nasehatin dia? Dia tuh kayak batu. Kamu nasehatin berkali-kali pun gak bakal masuk ke otaknya. Lagian dia kan bukan siapa-siapa kamu, ya kan? Buang-buang waktu. Zulfa, jangan gitu. Emang ya dia tuh bukan siapa-siapa aku, tapi kan kita hidup tetanggaan dan kita sesama muslim tuh harus saling menasihati, apalagi ini kan tentang agama. Ya tapi kandang, ya udah deh terserah kamu. Kalau menurutmu itu baik, ya udah silakan. Pokoknya aku nggak ikut-ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rafika Putri dan di samping saya ini ada dari direktur dari Ending Picture yaitu Mbak Endang. Bagaimana nih kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Desti gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, ini mewakili pertanyaan dari teman-teman tentang maksud dibuatnya short movie yang berjudul Sesat Itu, Mbak. Boleh diceritakan maksudnya itu bagaimana? Oke. Sebelumnya perkenalan dulu kali Iya, ya. silakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Endang Supiasi dengan NIM 1860311223050. Mahasiswa program studi manajemen dakwah, jurusan dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Jadi alasan kenapa dibuat short movie yang berjudul Sesat ini itu ada dua alasan. Yang pertama, untuk memenuhi tugas akhir semester saya sebagai mahasiswa manajemen dakwah, mata kuliah studi ayat dakwah yang diampu oleh beliau yang saya hormati Ibu Dr. Zulfa Ismawati MPD. Kemudian yang kedua, untuk kita sama-sama belajar dan meromantisasikan surat Al-A'raf ayat 164 ini. Gitu Mbak. Wah, gimana tuh, Mbak? Makin jadi penasaran ya kita. Jadi saya bacakan aja ya, biar teman-teman yang juga pernah hafal ayat ini bisa ingat kembali. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillah muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika suatu umat mereka berkata, mengapa kamu menasehati suatu umat yang akan dibinasakan dan diazab dengan azab yang amat keras? Kemudian umat itu menjawab seperti ini. Untuk alasan lepas dari tanggung jawab
kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Jadi short movie yang berjudul Sesat ini terinspirasi dari surat Al-A'raf ayat 164 yang mana menceritakan adanya 3 golongan. Yakni yang pertama, golongan yang suka melanggar perintah Allah. Bahwa dulu tuh ada larangan yang mana dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Sabtu digunakan untuk beribadah. Namun ada yang melanggar dan dinasihati berkali-kali, tetap aja tidak ngaruh. Terus kalau bahasanya sekarang tidak ngaruh ya. Iya. Tidak ngaruh. Terus akhirnya saya terinspirasi untuk di short movie Sesat ini bahwa ada scene yang mana pemuda itu dia ahli maksiat, dia mencuri, dia berpacaran, intinya bermaksiat, dan dia juga hobi minuman keras. Dan tanda kurung dia sering atau bahkan hobinya melanggar perintah Allah gitu. Ada scene yang mana dia melihat ada kunci tetangganya yang jatuh, dan tanpa pikir panjang dia ambil kunci tersebut, dia masuk, kemudian dia melihat ada handphone dan juga laptop di atas meja, dia ambil, kemudian dia gadekan untuk dia belikan tas untuk pacarnya itu. Nah, golongan yang kedua ini golongan yang suka menasehati. Nah, di short movie yang berjudul Sesat ini ada seorang wanita yang dia suka menasehati tetangganya yang ahli maksiat tersebut. Namun tetap saja tidak didengarkan dan sia-sia nasihatnya. Kemudian yang golongan ketiga, ada golongan yang suka mengejek atau suka menghina. Golongan yang kedua, yakni golongan yang menasihati tadi. Terus golongan yang ketiga ini ngomong, kamu tuh menasihati kayak model apapun itu percuma, sia-sia, nggak akan ngaruh untuk dia bertobat, berubah menjadi lebih baik. Terus golongan yang kedua ngomong gini, kita tuh sesama manusia, sesama muslim utamanya, harus saling menasehati, apalagi ini kan terkait dengan agama. Jadi kayak gitu Mbak, kurang lebih. Oh iya, menarik sekali ya. Ya, jadi menarik sekali. Kalian harus menonton, dan pesan yang bisa kita ambil dari short movie Sesat ini adalah kita sebagai seorang muslim harus mengajak kepada yang lain untuk berbuat lebih baik, untuk bertobat dan bertawakal kepada Allah. Terlepas itu akan didengar ataupun tidak, itu kan bukan lagi tugas kita. Kita serahkan kepada yang maha memberikan hidayah, yaitu Allah. Tugas kita hanyalah menyampaikan yang baik itu. Dan ada yang istimewa juga bahwa di surat Al-A'raf ini juga ada beberapa tafsir yang menjelaskan hal yang sama, yaitu di tafsir Al-Ibris, tafsir Al-Munir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain itu Mbak. Wah, luar biasa sekali. Jadi gitu ya teman-teman, pertanyaan kalian sudah terjawab semuanya. Oke Mbak Endang, terima kasih atas waktunya. Saya Desti Rafika Putri, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa nonton.